Senin Inspirasi kembali lagi menjumpai Anda untuk edisi 3 Januari 2021. Nah, kali ini di Senin Inspirasi kita akan ngobrol mengenai kerajinan. Nah, kerajinan ini adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan juga pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya seni secara terampil. Nah, orang yang menggeluti bidang ini biasanya disebut perajin atau pengrajin. Tapi zaman sekarang lebih kerennya lagi, ini biasanya disebut sebagai artisan. Nah, untuk ide bisnis perajin atau biasanya juga nih disebut crafting yang menguntungkan ini banyak sekali. Contohnya nih yang mempunyai nilai jual yang tinggi seperti bisnis aksesoris. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan wanita, kebutuhan utama wanita ya dalam berpenampilan. Kemudian ada juga nih bisnis rajutan, dimana kalau kita ngomongin rajutan ini pasti tekniknya agak sedikit rumit dan sulit, membutuhkan kesabaran. Ada lagi crafting kain flanel, kemudian ada paper quilling ya. Terus yang lainnya ada juga melukis benda dan masih banyak yang lainnya. Nah, tema kita untuk hari ini di Senin Inspirasi adalah Welang Pelang UMKM Pendidikan Non Formal. Berawal dari komunitas menyulam para cewek-cewek, kemudian ibu-ibu, kemudian mereka akhirnya membentuk satu komunitas yang mana tadinya hanya untuk mengumpulkan orang-orang yang suka menyulam aja, namun akhirnya sekarang ini berkembang menjadi tim workshop yang bernama Welang Pelang. Dan sore hari ini telah hadir bersama dengan kita di studio. Kita mau sapa dulu. Selamat sore Kak Nani, atau nama lengkapnya adalah Irma Suryani. Hai Kak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah selain Kak Nani di studio juga telah hadir Kak Ina, atau nama lengkapnya adalah Nur Syamsina. Hai Kak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, ini adalah wanita-wanita kreatif yang berada dalam naungan Welang Pelang. Nah, untuk seluruh smart listener juga yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami, silahkan boleh langsung juga menyaksikan di YouTube dari Smart FM Makassar, atau nanti juga kalau misalkan mau mendengarkan ulang untuk siaran kita untuk hari ini, tema kita untuk hari ini, bisa masuk di Spotify @Smart FM Makassar. Dan yang mau ikutan kemudian memberikan pertanyaan juga boleh nih di 0811461011. Bersama saya hari ini Priscilla Rini dalam Senin Inspirasi. Langsung saja kita akan berbincang bersama dengan Kak Nani dan juga Kak Ina yang sudah berada di studio saat ini. Sebenarnya kita agak sedikit ingin tahu nih, ini namanya cukup unik nih, Welang Pelang. Kalau boleh tahu sejarah namanya ini, kenapa kemudian komunitas ini atau workshop ini diberi nama Welang Pelang? Silakan nih Kak Nani dulu. Sebenarnya pemberian nama ini usulan dari salah seorang teman, namanya Unga. Jadi kita satu tim itu ada berempat, ada saya, Nani, kemudian ada Ina, ada Ayi, dan ada Unga. Nah, pada saat waktu itu kita bingung bagaimana namanya apa begitu yang unik, yang gampang diingat sama orang, kemudian orang juga langsung beda, namanya unik, namanya beda. Jadi akhirnya muncullah nama Welang Pelang. Jadi Welang Pelang ini bahasa Bugis yang berarti perempuan. Kebetulan kita semua perempuan nih. Isinya perempuan semua perempuan nih. Yang ini, yang tim ini kan berempat. Dari nama ini kita sebenarnya berharap kalau perempuan-perempuan yang masuk kemudian yang belajar sama kita itu, yang kita bisa berkembang bersama itu menjadi perempuan-perempuan yang berdaya, yang mereka bisa mandiri meskipun mereka di rumah saja. Kayak kita kan kebanyakan kita bukan perempuan kantoran, perempuan pekerja kantor gitu. Kita ibu rumah tangga yang kemudian mengisi waktu dengan merajut. Nah, ternyata dari merajut ini yang awalnya sebagai healing, sebagai terutama saya waktu itu saya baby blues dan saya merajut, ternyata ini bisa menjadi terapi gitu. Saya juga jadi bisa jadi terapi bisa juga. Bisa jadi terapi juga ini. Termasuk kalau kita baca data itu, fakta-faktanya kalau ternyata merajut itu juga bisa, kalau misalnya
pada saat kita tua itu kita pikun. Nah ternyata merajut juga itu bisa mengurangi kepikunan iya. Jadi bisa membantu ingatan, memperkuat ingatan. Oke, baik. Jadi itu dia sejarahnya kenapa sih namanya jadi Welang Pelang, artinya perempuan. Karena di dalamnya adalah kumpulan perempuan yang kreatif, yang banyak sekali bisa merajut dengan beragam bentuk. Karena Smart Listener, mereka juga punya Instagram ya. Di sana juga kita bisa lihat di Welang Pelang itu banyak sekali memang hasil-hasil kreasi dari ibu-ibu ya, cewek-cewek yang ada di dalamnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Ina, sejak kapan berdirinya Welang Pelang ini sendiri? Welang Pelang sendiri berdiri sejak Desember 2017. Awal itu kita ngumpul aja, terus menetapkan nama, lalu visi dan misi kita apa. Akhirnya kita tetapkan ya, sudahlah Desember 2017 itu adalah awal terbentuknya si Welang Pelang ini. Apa yang kemudian menjadi ide atau motivasi yuk kita bikin Welang Pelang ini? Sebenarnya apa sih yang mendorong sehingga Welang Pelang ini bisa berdiri? Ya, awalnya itu kita kan awalnya kumpulan di salah satu komunitas merajut. Tapi di sini komunitas merajut kan fokusnya merajut. Baik. Sedangkan art itu, seni itu kan banyak. Benar. Seperti itu. Jadi kita masih 4 orang ini masing-masing punya skill masing-masing lah. Kayak Kanani, dia senangnya di merajut dan menganyam gitu. Saya sendiri senang sama kristik, merajut, tapi merajut yang khusus knitting. Jadi merajut itu sendiri ada 2, knitting dan crochet gitu. Baik. Yeah. Jadi di Welang Pelang ini bukan hanya khusus merajut ternyata. Ada banyak ya. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Seperti yang saya bilang tadi ya, selain merajut, menyulam pun ada kristik, menyulam pita dan benang, terus ada string art. String art itu apa tuh? Yang string art yang contoh yang seperti ini, yang kita dari paku kita buat dari benang benangnya dililit di paku seperti itu. Jadi dari benang itu paku ditancapkan lalu kita akan membentuk sesuai dengan bentuk pakunya. Itu ada seninya juga ternyata. Yeah. Selain itu di Welang Pelang ada apa lagi nih, Kak? Selain itu kita banyak sih, ada eceng gondok. Ya, eceng gondok, ada ya. Tenun juga ada, tapi tenun itu terbatas, kita tenun yang kecil ya. Jadi ada alat, kan pemikiran orang tenun itu kan alatnya gede. Yang besar ya, betul. Tapi kita ada alat yang memang tenunnya kita sebutnya weaving loom. Jadi memang tenunnya kecil. Jadi biasanya kita ajarkan mungkin ke anak-anak seperti itu, hiasan dinding seperti itu. Jadi lebih kayak yang mini-mini untuk dipajang aja ya, bukan untuk digunakan pakai baju jadi betul. Kan rata-rata workshopnya itu hanya 2 jam ya. Jadi dalam waktu 2 jam itu kita berusaha menghasilkan satu karya. Baik. Jadi kalau tenunnya besar kan butuh waktu berhari-hari. Nah, tadi Kak Nani sempat menyinggung workshop. Jadi ternyata Welang Pelang ini adalah komunitas untuk memberikan workshop atau gimana? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi karena awalnya kita memang mendirikan ini khusus untuk workshop. Jadi kalau ada yang mau belajar workshop tentang craft di Makassar, entah itu melukis atau merajut, menyulam, eceng gondok atau bolehlah di request kepada kami, nanti kami yang akan mengadakan kitnya. Jadi peserta tinggal datang bawa diri, istilahnya bawa diri dan niat yang kuat. Soalnya kadang kita membuat craft itu melihat hasilnya kan bagus, tapi ternyata di baliknya itu ada proses yang tidak semua orang sabar menghadapi. Kalau kita ngelihat ya kayak begini, kayak apa sih nih paku ya, terus benang-benang kayaknya gampang Ji. Mudah sekali Ji. Pas giliran kita bikin sendiri susahnya. Ternyata sulit juga. Biasanya kalau workshopnya emang makan durasi berapa lama? Kalau untuk workshop sendiri tergantung workshopnya. Jadi seperti untuk string art sendiri sebenarnya kalau misalnya itu seperti yang dikatakan Kak Nani, niat dulu kan. Niat dulu. Kalau niatnya memang mau belajar, nggak sampai 5 menit, 10 menit juga
sudah Bisa, selesai. Itu bisa. mungkin kayaknya kalau 5 sampai 10 menit yang pro ya. Ya. Kalau yang baru Yang belajar. benar. Jadi kan ada level-level. Level ya. Kita pernah bikin workshop membatik juga. Iya, pernah. Oh, ya? Hari. Tiga hari Tiga bersama hari, iya. kebetulan ada komunitas salah satu komunitas teman-teman dari pertukaran pelajar dari luar. Mereka pengen belajar membatik, jadi kita adakan workshop. Wow, sampai membatik juga Iya. ya. Itu bekerja sama dengan salah satu rumah batik di Makassar. Oh, jadi bersama Jadi dengan rumah bukan. batik kita gandeng. Gandeng, iya. Terus bikin workshop itu Di- sekalian deh kita kayak yang tadinya menyulam ternyata bisa ngebatik juga. Iya. Berarti macam-macam dong ya di workshop itu bisa Iya, apa bisa aja apa aja. tergantung requestan yang mau mengadakan event workshop itu Iya. sendiri. Nah biasanya nih kalau bikin workshop kemudian pesertanya dari mana saja? Untuk beberapa tahun ini ya sejak berjalannya itu kebanyakan yang dari anak-anak, remaja masih kita ya ada beberapa tapi masih kurang mungkin kurang sosialisasi kita ke remajanya. Oke. Lebih ke ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK Ya. ya. Di ibu-ibu di kompleks di dekat rumah ya. itu ya pengajian-pengajian Oh, boleh iya, dipanggil boleh, ya. iya. Oh, seperti itu. Nah, biasanya kalau workshop begitu sesuai permintaan kah atau kita yang menawarkan? Oh iya, ini kita di workshop ini kita akan memberikan pelatihan seperti ini, ada pelatihan ini, atau mungkin dari orang yang menginginkan workshop yang saya mau diberikan pelatihan ini dong, kasih dong gitu. Atau seperti apa? Opsional sih. Kalau misalnya ada yang menawarkan, saya mau, misalnya dari PKK, saya mau mengadakan workshop menggandeng welang pelang. Ibu, kita nanya apa yang dibutuhkan seperti itu. Oke. Dibutuhkan mereka, misalnya kebanyakan ibu-ibu ini senangnya di mana? Apakah menjahit? Apakah dia menyulam atau gimana? Jadi kita tetap menawarkan apa yang ada sama kita sesuai dengan skill kita, tapi tidak menutup kemungkinan jika mereka punya ide yang lain, kami pengen yang seperti ini, kita berusaha untuk memenuhi itu. Oke. Kalau begitu tenaga pengajarnya ngambilnya dari mana nih? Kita berempat. Berempat ini. Iya. Ini kita Sejauh berempat. ini kita Kecuali yang rumah batik kemarin Ya. karena kita tidak ada yang punya skill dan alatnya juga kan, malam segala macam itu Jadi kita tidak kita punya, jadi kita gandeng dengan rumah batik. Oh gitu, jadi serius bisa selain menyulam bisa melukis juga. Iya, bisa. Kalau melukis itu unga. Oke. Iya, jadi masing-masing kita kan punya skill kayak Betul. yang Ina bilang tadi itu. Karena kalau ngelihat dari Instagramnya ini ada tas yang dilukis itu tas Itu decopage. Decopage. Oh namanya Jadi iya, decopage. jadi sebenarnya dia bukan decopage, itu bukan melukis Melukis. sih, dia Menempel, seni iya, menempel. seni menempel, kertas yang ditempelkan di anyaman. Kertas tisu. Oh itu kertas. Iya, itu kertas tisu. Jadi kayak lukisan kan. Kayak lukisan, iya. Jadi ada teknik tersendiri untuk supaya terlihat seperti lukisan. Wah, itu memang sangat menarik. Saya pikir lukisan, makanya saya bilang ini. Saya buka-buka Instagramnya tadi, sempat buka Instagramnya, terus saya suka lihat itu ada tas-tas itu kayak pouch gitu. Iya. Terus itu ada lukisannya, sepertinya ada kegiatan waktu itu, kemudian digambar. Itu ternyata bukan dilukis, jadi ditempel. Tempel, iya. Dari Kertas ataupun ada memang ada khusus kertas tisu, tapi kalau misalnya kita tidak bisa menyediakan, kita bikin sendiri, ngecetak sendiri seperti Oke. itu. Nah, karena sama seperti tema kita untuk hari ini welang-pelang UMKM pendidikan non formal, nanti kita juga akan mengobrol kalau ini UMKM berarti ada dong hasil-hasil karya yang sudah diperjualbelikan ya. Kita mau tahu siapa aja yang menjadi pembelinya, kemudian sudah sampai mana hasil karyanya, harganya berapa dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi bersama dengan Kak Ina dan juga Kak Nani.